Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Fahmi dengan NIM 211121818. Di sini saya membuat video untuk remedial mata kuliah PPKN. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama, pada akar permasalahan cyberbullying muncul dari kombinasi faktor psikologis, sosial, dan teknologi yang memungkinkan individu melakukan tindakan perundungan secara online. Beberapa akarnya yaitu meliputi faktor teknologi dan digitalisasi. Anonimitas online membuat pengguna bersembunyi di balik identitas palsu sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan perundungan tanpa konsekuensi langsung. Kemudian akses tak terbatas. Meningkatnya jumlah pengguna internet terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Cyberbullying menjadi lebih mudah dilakukan dan sulit dikendalikan. Kemudian yang ketiga, kurangnya regulasi. Meski ada undang-undang yang mengatur kejahatan dunia maya, banyak kasus cyberbullying yang sulit ditindaklanjuti karena kurangnya bukti penegakan hukum yang lemah. Kemudian faktor psikologis dan sosial. Empati yang rendah membuat beberapa individu merasa lebih nyaman melakukan perundungan di dunia maya karena tidak melihat reaksi langsung korban. Kemudian pada tekanan sosial dan lingkungan. Itu terjadi di sekolah atau komunitas tertentu. Seseorang bisa menjadi pelaku untuk mendapatkan pengakuan, dan juga seseorang lainnya bisa menjadi korban. Kemudian balas dendam atau konflik. Beberapa pelaku melakukan cyberbullying karena dendam persaingan atau merasa pernah disakiti di dunia nyata. C. Kurangnya pendidikan digital. Banyak anak-anak dan remaja tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang etika digital, sehingga mereka tidak menyadari dampak dari tindakan mereka di dunia maya. Orang tua dan pendidik seringkali kurang memiliki pengetahuan untuk mengajarkan keamanan digital kepada anak-anak mereka. Kemudian hal yang kedua yaitu bentuk-bentuk cyberbullying. Yang pertama itu ada pelecehan dengan cara mengirim pesan atau komentar berulang kali yang bersifat kasar atau menghina dan mengancam. Kemudian menyebarkan kebencian terhadap seseorang melalui grup ataupun komunitas. Kemudian nomor 2 ada doxing, mempublikasikan informasi pribadi korban seperti alamat rumah, nomor telepon, dan data pribadi lainnya dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan korban. Kemudian ada nomor 3 itu ada outing atau trickery, memanipulasi korban untuk berbagi informasi pribadi atau rahasia, kemudian menyebarkannya untuk mempermalukan korban. Nomor 4 ada cyber stalking atau penguntitan online, mengawasi, mengikuti, atau mengganggu seseorang secara terus-menerus di berbagai platform digital. Kemudian ada flaming. Nomor 5 itu flaming ya, menyerang seseorang dengan komentar kasar, provokatif, atau penuh kebencian dalam forum, grup, atau media sosial. Kemudian ada impersonation, pemalsuan identitas, menggunakan identitas palsu atau akun orang lain untuk menyebarkan kebencian, membuat masalah, dan menipu orang lain. Dan yang terakhir nomor 7 itu ada exclusion atau pengucilan digital, mengeluarkan seseorang dari grup, komunitas, atau aktivitas online dengan sengaja untuk membuatnya merasa tidak diinginkan. Kemudian nomor 3, dampak sosial yang ditimbulkan akibat cyberbullying. Dampak-dampaknya yaitu ada beberapa. Pada dampak pada korban, yang pertama itu terjadi pada area psikologis seperti kecemasan, depresi, merasa tidak berharga atau kehilangan harga diri, gangguan tidur, bahkan bisa berpikiran untuk bunuh diri. Nomor 2, pada korban yaitu ada dampak sosialnya. Korban menjadi lebih tertutup, menarik diri dari pergaulan, atau kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Penurunan motivasi dalam sekolah dan pekerjaan. Kemudian pada korban ada juga dampak fisik. Dampak fisik
yaitu seperti stres berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit kepala, sakit perut, dan kelelahan kronis. B. Dampak pada pelaku. Dampak pada pelaku itu bisa membuat pelaku menjadi lebih agresif dan antisosial, bisa berujung pada hukuman sosial dan hukum. Kemudian kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau pendidikan akibat rekam jejak digital yang buruk. Dan C. Dampak pada masyarakat. Pada masyarakat seperti meningkatnya ketidakpercayaan dalam interaksi online, meningkatnya kasus kesehatan mental di kalangan remaja dan dewasa, kerusakan reputasi individu, perusahaan atau organisasi akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. 4. Penanganan permasalahan cyberbullying. Untuk menanganinya diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan platform digital. Peran pemerintah dan penegak hukum. Yang pertama, A. Membuat regulasi yang lebih jelas terkait kejahatan dunia maya, meningkatkan kerjasama antara polisi cyber, penyedia layanan internet, dan platform media sosial, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban cyberbullying. B. Peran platform digital, menyediakan fitur pelaporan yang lebih efektif dan mudah diakses, menggunakan AI dan machine learning untuk mendeteksi dan menghapus konten yang berisi cyberbullying. Kemudian meningkatkan moderasi dalam komunitas online. Dan yang C, peran sekolah dan institusi pendidikan, menyertakan pendidikan etika digital dalam kurikulum, memberikan pendampingan psikologis bagi siswa yang menjadi korban, meningkatkan kesadaran akan bahaya cyberbullying melalui seminar dan kampanye sosial. Kemudian kita pada bagian D itu peran keluarga dan masyarakat. Orang tua itu harus aktif mengawasi aktivitas online anak-anak tanpa melanggar privasi mereka, mendorong komunikasi terbuka terhadap anak dan orang tua pada pengalaman mereka di dunia maya, mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis sebelum membagikan informasi itu secara online. Dan yang terakhir, nomor 5, solusi atas permasalahan cyberbullying. Untuk mengatasi cyberbullying diperlukan solusi yang bersifat preventif, responsif, dan korektif. A. Solusi preventif, yaitu dilakukannya edukasi digital sejak dini, mengajarkan anak-anak tentang etika digital, keamanan internet, dan pentingnya empati dalam komunikasi online. Kemudian nomor 2, meningkatkan kesadaran, mengadakan kampanye anti cyberbullying pada media sosial dan komunitas sekolah. Kemudian nomor 3, penguatan regulasi, menegaskan aturan tentang ujaran kebencian dan cyberbullying dalam undang-undang cyber. B. Solusi responsif. Yang pertama, penyediaan layanan konseling, mendirikan hotline untuk layanan psikologis pada korban cyberbullying. Kemudian nomor 2, kolaborasi dengan platform digital, meningkatkan sistem deteksi dan penghapusan konten berbahaya pada media sosial. Yang C, solusi korektif, rehabilitasi bagi pelaku, memberikan pendidikan ulang kepada pelaku cyberbullying agar memahami dampak negatif dari tindakannya mereka, agar terjadinya efek jera. Nomor 2, dukungan bagi korban. Kita harus mendukung korban dan tidak mengintimidasi mereka agar korban mau terbuka dan melaporkan kasus-kasus yang mereka alami tanpa rasa takut ataupun rasa malu. Baik, sekian inilah hasil penjelasan dari saya tentang cyberbullying. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.